Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan hasil dari PBL mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang berkaitan dengan PT Waskita Karya Tbk pada kuartal 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya sendiri Diana Barkis dengan NIM 632315550. Selanjutnya, saya Revana Malianwar dengan NIM 6323431. Selanjutnya, saya Rahma Waladisri dengan NIM 632300903. Dan saya Randy Putra Tamaryandika dengan NIM 632300314. kami dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Kampus Kota Tegal, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, latar belakang ini daripada PT Waskita Karya, yaitu salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia dengan lini usaha yang mencakup jalan tol, gedung, jembatan, properti, hingga sektor energi. Namun sejak tahun 2019 perusahaan ini menghadapi tekanan keuangan yang terus berlanjut. Secara konsisten kondisi tersebut semakin terlihat jelas pada laporan keuangan interim kuartal 3 tahun 2025, di mana ekuitas entitas induk berada pada posisi negatif dan saham perusahaan masih tercatat dalam papan pemantauan khusus atau watchlist BEI yang menunjukkan adanya perhatian khusus dari regulator terhadap prospek kelangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian daripada penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi indikator keuangan yang mempengaruhi keyakinan pengguna laporan. Kemudian menganalisis rasio keuangan sebagai alat potensi financial distress. Kemudian yang ketiga adanya mengkaji area beresiko audit tinggi. Dan yang terakhir adanya memberikan rekomendasi bagi para auditor dan pemangku kepentingan saham. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif pendekatan studi kasus pada PT Waskita Karya, memanfaatkan data sekunder daripada laporan keuangan interim audit periode 9 bulan yang berakhir 30 September 2025. Analisis dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu analisis rasio keuangan, analisis tren, evaluasi indikator, going concern berdasarkan standar audit 570, dan analisis arus kas, kemudian penilaian kualitatif atas faktor resiko audit. Selanjutnya, untuk profil laporan keuangan bakal dijabarkan oleh teman saya Revan Awali Anwar. Berikut saya akan menjelaskan bagian profil laporan keuangan. Jadi laporan keuangan interim ini disusun mengacu pada PSAK dan disajikan dalam rupiah. Namun statusnya masih belum diaudit. Laporan konsolidasian mencakup 14 entitas anak dengan kontribusi aset besar seperti Waskita Toll Road, Waskita Karya Realty, dan Trans Jabar Tol. Meski skala usahanya besar, investasi pada proyek infrastruktur ini belum sepenuhnya menghasilkan arus kas yang memadai bagi perusahaan. Kemudian di sini ada analisis posisi keuangan di bagian neraca. Jadi di pos keuangan ini ada total aset, aset lancar dan seterusnya. Di total aset ini pada tanggal 30 September 2025 terdapat 71 sekian miliar. Kemudian di tahun berikutnya di tanggal berikutnya itu tanggal 31 Desember 2024 ada 77 miliar sekian. Kemudian di analisis laporan laba rugi dan arus kas ini di pos laba rugi atau arus kasnya ada pendapatan usaha pada kuartal 3 pada tahun 2025 terdapat 5 miliar sekian. Kemudian di kuartal 3 pada tahun 2024 ada 6 miliar sekian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Diana Balkis. Selanjutnya, saya akan membahas terkait analisis rasio keuangan pada PT Waskita Karya Tbk. Yang pertama, ada beberapa rasio yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio itu terkait seberapa besar aset perusahaan dibandingkan hutang. Di sini pada kuartal 3 tahun 2025 current ratio tertera 0,93 kali. Nah,
Untuk kuartal 4 2024 0,91 kali. Nah, untuk interpretasi resikonya rawan likuiditas karena current rasio yang baik adalah minimal 1 kali, sedangkan PT Waskita Karya di bawah 1 kali. Kemudian untuk debt to asset ratio untuk membandingkan hutang dan juga aset. Di sini, hutang PT Waskita Karya dari tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan dan cukup tinggi, 93,91%. Jadi, sebagian besar aset yang ada di PT Waskita Karya mayoritas berasal dari hutang. Kemudian ada debt to equity ratio. Di sini membandingkan hutang dan modal. Nah, hampir sama dengan aset, modal PT Waskita Karya juga 15,43 kali berasal dari hutang, melonjak drastis dari tahun 2024 yang hanya sebanyak 8,79 kali. Untuk gross profit margin mengalami kenaikan tetapi tipis karena tertekan beban bunga. Di kuartal 3 itu tertera 18,54%. Dan untuk net profit margin, jadi di sini PT Waskita Karya tidak mengalami keuntungan dari tahun 2024 sampai 2025. Hasilnya adalah minus dan makin bertambah besar di tahun 2025 mencapai minus 67%. Jadi rugi bersihnya itu lebih dari 0,5%, lebih dari 50%, yang mana PT Waskita Karya ini rawan sekali untuk mengalami pailit atau kebangkrutan. Nah, selanjutnya untuk interest coverage ratio atau laba operasinya juga 0. Untuk ekuitas entitas induk di kuartal 4 2024 masih positif di angka 2,81 triliun, tetapi mengalami penurunan hingga negatif di kuartal 3 2025. Nah, untuk selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait indikator going concern dan resiko audit. Di sini ada 8 indikator yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada ekuitas negatif atau kekurangan modal kerja. Jadi PT WSKT di kuartal 3 tahun 2025 mengalami ekuitas yang negatif sebesar 364,6 miliar dan statusnya ini terpenuhi. Selanjutnya ada pinjaman berjangka mendekati jatuh tempo tanpa pembiayaan kembali yang realistis. Jadi obligasi jatuh tempo itu senilai 2,8 triliun dan MTN 841 miliar dan total current maturities senilai 9,55 triliun dan ini statusnya juga terpenuhi. Selanjutnya ada indikasi penarikan dukungan finansial oleh kreditur. Jadi WSKT ini mengalami restrukturisasi utang dengan bank BUMN dan masih berlangsung sebagian. Selanjutnya ada arus kas operasi juga mengalami penurunan hingga negatif sebesar 1,36 triliun. Dan selanjutnya rasio keuangan utama juga buruk, current rasio di bawah 1, debt to equity rasio lebih dari 15 kali, net profit marginnya juga negatif, dan ini juga statusnya terpenuhi. Hampir seluruh rasio keuangan PT Waskita Karya itu tidak sesuai standar keuangan, hampir mengalami pailit. Dan juga ada kerugian operasi substansial atau penurunan nilai aset. Mengalami rugi bersih di kuartal 3 2025 sebesar 3,58 triliun dan penurunan aset hingga 5,23 triliun. Statusnya juga terpenuhi. Selanjutnya ya pencatatan saham di papan pemantauan khusus. Jadi PT Waskita Karya atau WSKT di Bursa Efek Indonesia tercatat dalam papan watchlist. Ini sudah lebih dari 1 tahun karena WSKT ini mengalami penurunan berturut-turut dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun. Dan yang terakhir ada perubahan kebijakan manajemen atau divestasi aset strategis. Divestasi yang dilakukan WSKT antara lain yaitu ruas tol aktif dan juga penjualan hak konsesi. Dan ini masih dalam proses. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Awaliadisti. Selanjutnya saya akan menjelaskan titik-titik risiko audit yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama ada konsentrasi pendapatan dari pihak berelasi. Kedua ada aset tidak berwujud yang sangat besar. 3 piutang lainnya dari pihak berelasi yang melonjak. 4 status laporan yang tidak diaudit. Dan yang terakhir 5 obligasi konversi dan potensi dilusi. Selanjutnya yaitu ada
Kesimpulan dan saran dari laporan ini. Secara keseluruhan, laporan keuangan kuartal 3 2025 menunjukkan ketidakpastian material yang signifikan terhadap kelangsungan usaha PT Waskita Karya. Kami menyarankan agar auditor memberi perhatian khusus pada transaksi pihak berrelasi, melakukan uji penurunan nilai atas aset tidak berwujud, mencermati kenaikan piutang berrelasi, serta mendorong percepatan restrukturisasi utang oleh manajemen dan pemerintah untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.